Domestik. Udah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terutama wabil khusus keluarga besar Aneka Mesin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian adab dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Hambali rahimallahu ta'ala. Di kesempatan ini kita masih menyelesaikan pembahasan tentang adab safar atau adab bepergian. Kita berada di fasal fima labudda lil musafiri minhu, hal-hal yang harus dibawa dan diperhatikan oleh musafir. Maka sepatutnya bagi seorang yang bepergian untuk menyiapkan perbekalan. Ya, terutama yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah perbekalan makan. Kalau dalam bahasa kita, ya, perbekalan makan itu ya duit untuk bisa makan selama perjalanan. Dan ini berlaku baik untuk perjalanan di dunia ataukah perjalanan menuju akhirat. Kalau kita melakukan perjalanan di dunia, maka bekalnya adalah makanan, minuman, dan semua yang dibutuhkan. Ya, kalau di zaman ini disampaikan di zaman belum ada bisnis kuliner. Ya, di zaman dulu tidak ada bisnis kuliner, warung, restoran, dan sebagainya. Adapun di zaman ini ya, bekal utama adalah uang, sehingga bisa selama perjalanan bisa beli makanan. Dan semua yang dibutuhkan boleh jadi misalnya perlengkapan mandi dan yang lainnya. Tidak boleh seorang musafir mengatakan akhruju mutawakkilan, aku berangkat bepergian dengan bertawakal sehingga aku tidak mau membawa bekal. Seandainya dijumpai ada orang yang nekat bepergian tanpa membawa bekal, modal kosongan, fahadza jahlun, maka ini kebodohan. Agama tidak pernah mengajarkan tawakal semacam ini. Karena membawa bekal menurut agama kita, menurut ajaran Islam, tidak bertolak belakang dengan tawakal. Karena tawakal itu adalah bersandarnya hati dengan tetap melakukan usaha dilakukan, non hatinya bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jika untuk perjalanan menuju akhirat, maka juga perlu bekal. Bekalnya apa? Adapun bekal untuk perjalanan menuju akhirat, bekal utamanya adalah ilmu. Ya, bekal utama perjalanan menuju akhirat adalah ilmu. Ilmu agama yang hukumnya fardu ain. Semacam ilmu tentang toharah, ilmu tentang bagaimanakah wudu yang benar, bagaimanakah mandi junub yang benar, bagaimanakah cebok yang benar. Nah, ini ilmu penting, bekal perjalanan menuju akhirat. Kemudian ilmu tentang sholat, bagaimanakah sholat yang benar, bagaimanakah apa saja yang membatalkan sholat sehingga bisa dihindari, atau ibadah-ibadah harian yang lainnya. Dan ini juga satu hal yang perlu
menjadi bekal musafir perjalanan dunia. Maka perlu tahu bagaimanakah toharohnya musafir, gimana aturan bersuci kalau musafir. Kalau musafir perlu mandi junub, gimana triknya, gimana strateginya. Kalau kemudian ada najis, gimana yang harus dilakukan, gimana sholatnya. Hingga demikian juga musafir wajib belajar tentang rukhsasis safar. Kalau jadi musafir itu punya rukhsah apa saja, hukum keringanan hukum apa saja. Ada jama', ada qashar, kapan boleh qashar, kapan boleh jama', kapan boleh jama' sekaligus qashar. Nah, ini perlu dipelajari oleh seorang musafir. Semacam keringanan hukum berupa qashar salat, menjamak salat, tidak puasa ketika Ramadan. Demikian juga ketika mengusap sejenis kaos kaki yang terbuat dari kulit atau semisal itu yang menutupi mata kaki, maka itu bisa diusap sebagai pengganti membasuh kaki. Nah, ini ketentuannya bagaimana dan jangka waktu mengusap khuf jika berstatus sebagai musafir itu 3 hari, cara ngitung 3 harinya bagaimana. Demikian juga musafir perlu belajar, perlu punya bekal, belajar tentang tayamum, perlu juga belajar tentang sholat sunnah di kendaraan. Gimana kalau mau sholat sunnah namun di kendaraan. Dan ini semua sudah tuntas dibahas oleh para ulama fikih di kitab-kitab fikih. Kemudian bekal yang lainnya yang perlu disiapkan oleh orang yang hendak bepergian adalah pengetahuan tentang berbagai hal yang mungkin terjadi saat safar. Misal pengetahuan tentang cara mengetahui kiblat. Ketika safar, sholat fardu tetap wajib menghadap kiblat. Kalau itu safarnya di tengah gurun pasir atau di tengah hutan, gimana cara mengetahui kiblat? Di tengah lautan, gimana cara mengetahui kiblat? Demikian juga pengetahuan tentang waktu sholat. Maka pengetahuan tentang hal ini lebih ditekankan ketika safar dibandingkan ketika ada di rumah. Nah, kalau ada di rumah, ya tentu kiblat sudah sama-sama tahu. Waktu sholat ya tinggal tunggu adzan. Tapi jika seorang itu bepergian, ya, betul-betul bepergian, ya, tidak menjumpai masjid. Kalau ketemu masjid kan tinggal ke masjid, nanti tahu kiblatnya mana. Ya, tidak terdengar adzan, maka gimana waktu sholat, gimana menghadap kiblat. Trik-trik untuk hal ini itu wajib diketahui sebelum berangkat safar. Maka misalnya kiblat bisa diketahui pakai bintang tertentu, pakai posisi matahari, posisi rembulan. Bisa juga boleh jadi di sebagian tempat bisa menggunakan angin. Atau kemudian bisa menggunakan gunung. Kalau misalnya di Jogja, kemudian kok ngadep Gunung Merapi, berarti ke utara itu. Ya, nanti berarti baratnya diketahui. Demikian juga musafir perlu ketika hendak berangkat safar, terutama di tempat yang tidak terdengar suara adzan, harus tahu trik praktis untuk mengetahui waktu sholat. Waktu-waktu sholat ini sangat dibutuhkan kalau safar ke tempat-tempat yang tidak ada adzan.
Kalau ketika di rumah terdengar adzan ya sudah, tidak mikir ini waktu sholat itu kapan, tidak apa-apa, paling cukup dengerin adzan saja sudah selesai. Maka tidak boleh, tidak misalnya harus tahu waktu zuhur yang itu dimulai dengan gesernya matahari ke barat. Orang musafir bisa memasang sejenis tongkat tegak lurus untuk diketahui ini ujung bayang-bayang. Maka kemudian jika ternyata kemudian dilihat bayang-bayang itu kurang, belum sama dengan bendanya, maka berarti waktu zuhur belum tiba. Dan jika bayang-bayang itu sudah lebih tinggi daripada panjang bendanya, maka sudah diketahui bahasanya matahari sudah geser ke barat dan berarti waktu sholat zuhur sudah tiba. Dan ini adalah akhir waktu sholat zuhur, ini adalah awal waktu sholat zuhur. Sedangkan akhir sholat zuhur adalah ketika bayang-bayang benda itu sama dengan panjang bendanya. Dan begitu ini terjadi, bayang-bayang benda sama dengan panjang bendanya, maka tibalah waktu asar. Sedangkan akhir waktu asar itu adalah sampai bayang-bayang benda itu 2 kali lipat panjang bendanya. Dari Imam Ahmad ada pendapat yang lainnya yang mengatakan selama matahari belum menguning. Jika matahari sudah menguning atau bayang-bayang benda itu 2 kali lipat panjang bendanya, maka waktu sholat asar yang disebut dengan waktu ikhtiari telah berlalu. Waktu ikhtiari itu adalah waktu untuk orang yang melek, orang yang tidak ketiduran dan tidak kelupaan. Maka waktu sholat asar itu ada 2. Yang pertama disebut waktu ikhtiari, waktu normal. Ini untuk orang yang melek, orang yang tidak ketiduran, orang yang tidak kelupaan. Maka waktu normalnya sejak waktu asar tiba sampai matahari, sebelum matahari menguning atau sebelum panjang benda 2 kali panjang panjang bayang-bayang 2 kali lipat panjang bendanya. Waktu longgar, waktu normal. Dan 2 waktu ini tidak begitu jauh selisihnya antara bayang-bayang itu 2 kali lipat panjang bendanya atau matahari menguning, itu selisihnya tidak jauh, itu berdekatan. Ini waktu sholat asar dalam kondisi normal, artinya orangnya tidak ketiduran, tidak kelupaan. Waktu orangnya ingat ini sholat, tahu kalau ini sudah asar dan melek. Sehingga ketika kita itu dalam kondisi melek, sadar kalau ini waktu asar, seandainya tidak ke masjid itu perlu disadari waktunya tidak lama. Waktunya tidak lama. Oleh karena itu kalau ada pertanyaan, saat di kampung saya, karena saya kampungnya pelosok, asarnya itu tidak di waktu awal asar, tidak di awal waktu asar. Adzan asar di kampung saya, di desa itu jam 4:30, nunggu orang pulang dari sawah. Gimana, apa yang harus saya lakukan? Sholat di rumah atau ke masjid tapi 4:30? Maka saya katakan dia nggak, pertanyaannya cuma ngambil 2 opsi. Saya munculkan opsi yang ketiga, cari masjid yang lain. Cari masjid yang lain yang adzannya di awal, adzan asarnya di awal waktu. Seandainya ini tidak memungkinkan,
maka sikap yang tepat adalah sholat asar di awal waktunya meskipun sendirian di rumah. Karena kalau waktu asar itu mundur-mundur sampai misalnya kurang lebih 4:30, padahal awal waktu asar itu jam 3, itu kemungkinan besar waktu normalnya sudah habis. Waktu normalnya sudah habis. Ini bayang-bayang benda 2 kali panjang bendanya, atau matahari di barat sudah kelihatan kuning. Itu kalau 4:30 sudah demikian keadaannya kurang lebih. Sehingga kalau orang itu tinggal di desa, di kampung yang modelnya azan asar itu nunggu pulang dari sawah, atau nunggu Pak Kiai atau Mbah Kaum pulang dari sawah, kurang lebih azan itu 4:30. Maka yang lebih disarankan adalah mempertahankan sholat di waktunya sebelum waktu ikhtiari, waktu normal. Orang yang waktu normal sholat asar itu habis. Maka jika matahari sudah menguning atau bayang-bayang benda 2 kali panjang bendanya, maka telah berakhirlah waktu ikhtiar, waktu normal. Pokok waktu jawas setelah itu sampai sebelum matahari tenggelam disebut dengan waktu jawas, waktu boleh. Dan waktu boleh ini berlaku untuk orang yang ketiduran atau kelupaan. Maka jika ada orang yang ketiduran, bangun-bangun, anggap saja jam 5. Maghrib itu 5:30. Kemudian dia langsung berurusan ke belakang dan wudhu sholat, maka dia dianggap dinilai telah sholat pada waktunya, tidak masalah. Demikian juga orang yang kelupaan, jelas blank, lupa, baru ingat jam 5, baru ingat belum sholat asar, tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu cuma duduk-duduk santai, ingat ini waktu asar, dan tidak ada alasan untuk tidak ketiduran dan semacam itu, dan sholat asarnya jam 5, ini tidak benar. Ini tidak boleh. Karena waktu dia tidak di sini. Waktu dia itu waktu normal. Jika bayang-bayang benda itu 2 kali panjang bendanya atau matahari di posisi di barat sudah kelihatan menguning. Sedangkan kemudian itu yang disampaikan di sini, waktu-waktu yang lainnya telah diketahui diketahui secara dan diuraikan secara detail di kitab-kitab fikih. Maka dengan ini kita telah selesaikan pembahasan tentang adab safar atau adab bepergian di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kemudian kita lanjutkan bahasan selanjutnya adalah tentang seputar amar ma'ruf nahi munkar. Amal soleh, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang untuk berbuat baik dan mengingatkan orang untuk meninggalkan kejelekan. Maka satu hal yang patut untuk disadari bahasanya mengajak orang untuk berbuat baik, mengingatkan orang untuk meninggalkan kejelekan, wa al-qadul al-a'zam fid din, ini adalah poros penting dalam agama. Seandainya agama itu seperti kendaraan atau seperti mesin dan sebagainya yang ada porosnya, tengahnya, maka di antara porosnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena hal ini mengajak pada kebaikan, mengingatkan untuk meninggalkan kejelekan dan keburukan adalah tugas yang
Allah utus para nabi dengannya. Seandainya hilang amar ma'ruf nahi mungkar, maka lenyaplah agama. Seandainya tidak ada orang yang ajak-ajak ayo sholat, ayo ini, tidak ada orang ya dan ayo mbok pakai jilbab, tambah cantik plus dapat pahala lu, dan yang lainnya. Maka seandainya total berhenti amar ma'ruf nahi mungkar, hilang agama. Dan yang muncul di permukaan adalah kerusakan. Hancurlah sebuah negeri. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang hukum amar ma'ruf nahi mungkar di surat Ali Imran ayat yang ke-104. Allah katakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya di antara kalian ada sekelompok orang yang mengajak-ajak kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, wa ulaika humul muflihun, hanyalah mereka orang yang betul-betul beruntung. Maka dalam ayat ini Ali Imran 104 terdapat dalil dan penjelasan bahasanya amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah dan bukan fardu ain. Karena Allah katakan hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang. Allah tidak katakan jadilah semua kalian orang yang melakukan memerintahkan yang baik. Jika amal ibadah ini amar ma'ruf nahi munkar telah dilakukan oleh sebagian orang yang sudah mencukupi, gugurlah kewajiban dari yang lain. Ya, maka jika ada orang yang cuma duduk-duduk tidak sholat, ya, maka yang berkewajiban untuk mengajak dia sholat itu hanya sebagian saja, ya, hanya sebagian saja. Tidak semua yang lihat harus ngajak, namun sebagian yang tahu itulah yang punya kewajiban. Ayo sholat yuk, ayo sholat yuk. Dan itu cukup sejumlah orang yang sudah mencukupi, 2 atau 3 orang sudah mengingatkan untuk sholat, ayo sholat, ya, sudah gugur kewajiban. Tidak semua yang lihat misalnya 40 orang, semuanya mendekati dia, ayo sholat yuk. Nanti datang lagi, ayo sholat yuk. Ada lagi yang sambil doa, ayolah sholatlah gitu. Tidak harus 40 orang yang melihat orang yang cuma duduk-duduk tidak sholat, tidak harus semuanya mengajak. Yang punya kewajiban mengajak sebagian dari yang lihat ini. Tapi jika 40 orang yang lihat ini semuanya diem saja, tidak ada yang ngajak, maka padahal bisa ngajak, tidak ada bahaya kalau ngajak, maka semua mereka berdosa bareng. Karena tidak ada yang mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar padahal mampu. Kemudian namun meskipun mengajak amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah, namun ikhtassal falahu bil qa'imin al mubasyirin lahu. Yang betul-betul tergolong orang yang beruntung adalah yang melakukannya. Yang sempurna sebagai orang yang beruntung adalah yang melakukannya. Sedangkan yang tidak melakukannya sekedar tidak dosa. Dan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menggambarkan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar di satu masyarakat, di satu komunitas. Nabi sampaikan gambaran orang yang menegakkan aturan Allah dan orang yang melanggarnya, bahkan orang yang meminyaki wajahnya, orang yang basa-basi mendukung orang yang melanggar adalah seperti sekelompok orang yang menaiki perahu, bagiannya dapat jatah berada di bawah, dan yang paling sulit dan yang paling jelek
karena harus naik ke atas, sebagian lagi dapat bagian di atas. Sehingga jika orang yang berada di bawah jika mau cari air, mereka harus naik ke atas, melewati orang yang di atas dan mengganggu orang yang di atas. Maka lantas mereka punya ide, daripada kita yang ada di bawah harus naik untuk ngambil air di laut, maka gimana kalau kita bolongi saja kapal ini, sehingga kita tidak perlu naik, tinggal julurkan timba dari bolongan itu. Kita bisa bolongi satu bolongan, dari situ kita ngambil air tanpa mengganggu, menyakiti, merusak kenyamanan teman-teman yang bagiannya di atas. Maka jika ada timbul orang yang punya ide semacam ini, dibiarkan, maka tidak ada yang mencegah, maka halaku jami'an, satu kapal ini hancur semua, binasa semua. Karena nanti yang satu akan bikin lubang di sisi kanan, nanti yang sisi kiri, daripada kita ngerepotin ganggu yang di sisi kanan, kita lubangi juga yang di sini, nanti ada lubang yang kedua. Nanti ketika kemudian ombaknya besar, ketemu ombak yang besar, air pada masuk semua, nanti pada akhirnya tenggelam. Wa in akhadhu ala aidihim, namun jika yang punya ide nyeleneh ini, punya ide nyeleneh ini ditahan, maka mereka semua selamat. Maka demikian adalah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan yang lain. Maka orang yang melakukan maksiat di tengah-tengah umat Islam itu adalah orang yang punya ide nyeleneh. Hukum asalnya umat Islam adalah orang yang baik, taat aturan. Ini bikin maksiat, ini ide nyeleneh. Jika dibiarkan, maka yang tidak bermaksiat sekalipun dosa. Dan ini adalah sebab kebinasaan dan kehancuran. Kemudian terdapat dalam hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang tingkatan dalam mengubah kemungkaran. Nabi katakan, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, yang dimaksud dengan melihat adalah mengetahui mengetahui betul-betul tahu, bukan katanya. Boleh jadi melihat dengan mata kepala, boleh jadi mendengar dengan telinga. Mendengar kalau ini orang ngobrol riba, mendengar kalau dia sedang menjelek-jelekkan orang, dengar. Maka ini statusnya melihat. Maka yang dimaksud dengan melihat di sini adalah mengetahui. Maka siapa di antara kalian yang mengetahui adanya kemungkaran, maka adalah dia ubah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lidahnya, itu yang kedua. Yang ketiga, jika tidak mampu dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Mengubah kemungkaran dengan hati yang merupakan selemah-lemah iman, itu bentuknya dua. Bentuknya dua. Yang pertama adalah memendam benci di dalam hati. Kalau orang itu tidak ada padanya benci, ini ada orang yang bikin pesta miras di gardu ronda misalnya. Kita lihat, kita tahu. Tapi ini kumpulan periman kampung itu merasa tidak mampu, maka wajib benci. Kemudian yang kedua adalah pergi menghindari dan bukan duduk nonton dan menikmati. Maka jika ikut, kemudian mungkin ada kegiatan ronda, teman rondanya malah bawa khamr gitu misalnya,
malah mabuk-mabukan, atau malah teman rondanya malah gaple kemudian judi dengan gaple. Maka derajat minimal adalah mengingkari dengan hati, dan mengingkari hati dengan hati adalah benci. Kalau itu judi ya benci, ini ada orang judi, main gaple, taruhan pakai duit, ini benci, kemudian duduk pergi menjauhi, ya. Kemudian pergi menjauhi, bukan duduk ikut menikmati. Ya, karena tidak berani, nggak bisa ngomong, ya minimal pergi pamitan. Ya, karena ini acaranya Aruna, ya saya tak ini keliling ngambil jimbitan, tapi nggak balik-balik. Tapi selesai ngambil jimbitan boleh jadi malah pulang. Nah, ini kalau balik ke Ronda nanti nonton orang. Ya, orang judi, main kartu, main gaple dan judi. Ya, kemudian di hadis ini kita jumpai kalau urutan yang ada di hadis itu mengubah dengan tangan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati. Dan secara praktek itu urutannya dibalik. Kalau redaksi hadisnya tangan, kemudian lisan, kemudian hati. Kalau di dataran praktek dibalik dari bawah. Semua muslim wajib punya pengingkaran dengan hati, dengan benci. Kemudian setelah punya itu maka dia lihat-lihat. Kalau bisa ngomong. Kalau ngomong sudah bolak-balik, sudah disampaikan, ternyata tidak digubris, dan ternyata punya tangan, punya kekuasaan, kan nanti baru dengan kekuasaannya dengan tangannya. Berarti dari cara praktek itu dibalik dari bawah. Kemudian di hadis yang lainnya Nabi sampaikan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah belak-belakan ngomongkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Maka jihad yang paling utama adalah amar ma'ruf nahi mungkar sama penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim itu adalah orang yang tidak mau ditegur. Siapa yang berani negur dia akan ditangkap, masukkan penjara. Itu yang paling minimal. Namanya sultan jair. Nabi sampaikan menegur penguasa yang zalim secara langsung ada di depannya, di hadapannya adalah jihad yang paling utama. Mengapa? Kenapa lebih unggul daripada jihad perang dengan orang kafir? Jawabannya adalah karena jihad perang dengan orang kafir kemungkinan mati itu 50-50. Kemungkinan mati 50-50. Ya, boleh jadi selamat, boleh jadi juga mati. Itu kalau jihad, berangkat perang, ke medan perang, jihad di jalan Allah, perang dengan orang kafir. Namun kalau satu meja dengan penguasa yang zalim, kemudian menegurnya, mengingatkannya dengan kezaliman yang dia lakukan dan maksiat yang dia lakukan, mengingatkannya dia untuk kemudian bikin kebijakan yang bijak dan bukan kebijakan yang tidak bijak. Sedangkan dia penguasa yang zalim, maka kemungkinan mati itu lebih dari 50%. Kemungkinan mati itu lebih dari 50%. Karena ini di depannya semuanya pengawal lengkap, ya, pengawalnya lengkap, bahkan di dalam istana nggak bisa kemana-mana. Ada pengamanan ring 1, ada pengamanan ring 2, lari nggak bisa, mau ditangkap lari nggak bisa. Maka negur penguasa yang zalim di depannya, padahal dia penguasa zalim yang berbuat zalim, boleh jadi zalim terhadap dirinya sendiri dengan dia maksiat, suka mabuk atau suka berzina, atau dia zalim dengan rakyatnya,
maka menegurnya, mengingatkannya itu kemungkinan matinya itu lebih dari 50%, boleh jadi 80%. Nanti terlihat responnya. Kalau cuma wajahnya memerah tapi ngomongnya masih teratur, masih agak aman ini ya. Tapi kalau begitu diingatkan wajahnya langsung memerah menghitam, gitu. Terus dia merespon dengan nada tinggi marah, gitu. Sudah, ini kemungkinan mati ini tinggal ya, kemungkinan mati bisa 90, bisa 95%. Kemungkinan selamat itu cuma berkisar 1%, 2%, 3% gitu. Sedangkan kalau orang jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, persiapan sudah dilakukan dan strategi perang sudah disiapkan dan dijalankan, kemungkinan mati 50%. Kemungkinan mati 50%. Kalau ini sama penguasa, kemungkinan matinya bisa 80%, bisa 90%, bisa 95%, bahkan bisa 99%. Penguasa ini anti kritik, semua kemarin yang mengkritik jebloskan penjara dan dihukum mati tanpa pengadilan. Kemarin lah, kok kita malah mencoba, nah ini matinya ya 99% ini. Karena peluang matinya itu Masya Allah tingginya, maka Nabi katakan afdalul jihad, jihad yang paling utama adalah berani gagah negur penguasa yang zalim di depannya. Kalau ngomongnya di belakang sih ya banyak orang bisa kalau ngomong di belakang. Tapi ketika di depannya, umumnya orang ngerasani penguasa itu di belakang. Ketika di depannya merunduk-runduk, ngomongnya enak, halus dan seterusnya. Tapi kalau di belakangnya baru berani ngomong begini dan begitu, itu karakter umumnya orang. Kemudian hadis yang lainnya tentang amar ma'ruf nahi munkar. Di hadis yang lainnya Nabi sampaikan, idza ra'aita ummati, jika kalian lihat, engkau lihat umatku itu takut dengan orang yang zalim dan salah, untuk menegurnya dengan mengatakan anta zalim, Anda salah. Faqad tuwadda'u minhum, maka umatku ini sudah layak untuk mendapatkan ucapan terpisah. Artinya ini sebab kehancuran. Ya, kemudian berkenaan dengan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, sebagian orang salah paham dengan satu ayat di surat Al-Maidah ayat yang ke-105, yang ini seringkali dianggap sebagai dalil bolehnya masa bodoh dan tidak perlu memikirkan apa yang terjadi di lingkungan kita, karena ayatnya mengatakan ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, baik orang-orang yang beriman, urusilah diri kalian sendiri. Berarti disuruh ngurusi diri sendiri kan? Masa bodoh dengan tetangganya, kerabatnya, teman kerjanya dan seterusnya. La yadurkum man dhalla idza tadaitum. Jika kalian mendapatkan hidayah, maka sesatnya orang yang sesat tidak membahayakan kalian. Ada sebagian orang yang beralasan dengan Al-Maidah 105 untuk masa bodoh dan tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Dan salah paham ini sudah ada sejak zaman para sahabat Nabi. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah berdiri di hadapan para sahabat, kemudian memuji Allah dan menyanjungnya. Setelah itu mengatakan, wahai manusia, sungguh kalian membaca ayat Al-Maidah 105, namun kalian pahami secara salah, karena dianggap bolehnya cuek, masa bodoh, dan tidak memikirkan umat dan keadaan umat.
Maka Abu Bakar mengatakan, sungguh kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au al-munkara." Satu masyarakat jika mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, lantas mereka tidak mengubahnya, ausyaka ayyumahumullahu bi'adzabin, maka segera saja Allah akan meliputi mereka dengan azabnya. Maka Abu Bakar mengatakan ayat tersebut sama sekali bukan ayat untuk membolehkan seorang muslim masa bodoh, individualis yang penting dirinya baik, dan masa bodoh dengan orang-orang di sekelilingnya. Kenapa? Di mana letak salah paham berkaitan dengan ayat ini? Al-Maidah ayat 105. Letaknya adalah karena Allah katakan sesatnya orang yang sesat itu tidak masalah, tidak membahayakan kalian jika kalian mendapatkan hidayah. Dan di antara bentuk hidayah adalah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Maka urusilah diri kalian, jangan ngurusi orang lain. Ini berlaku manakala kondisinya orangnya sudah menunaikan kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kewajiban sudah dilaksanakan. Namun realita tidak dan belum sesuai dengan harapan, maka itu tidak membahayakan kalian. Kemudian di hadis yang lain tentang bahaya ketiadaan amar ma'ruf nahi munkar, Nabi katakan, lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar, jika tidak Allah akan menjadikan orang-orang yang jahat itu menjadi penguasa terhadap orang-orang yang baik. Jadi kapan terjadi penguasa satu negeri itu orang jahat di negeri itu? Kalau berdasarkan hadis ini terjadi ketika orang baiknya cuma diem saja, pasif semua. Akhirnya yang dominan orang yang jahat. Ketika orang jahat yang dominan, ya tentu kemudian dialah yang akan berkuasa. Kalau itu dalam konteks negara demokrasi, ketika orang-orang baik itu pasif semua, tidak semangat untuk bergerak menyadarkan umat, akhirnya yang semangat bergerak mendakwai umat adalah orang-orang yang jahat, yang mengajak orang untuk jahat. Akhirnya mereka memilih orang yang paling jahat di antara mereka sebagai pemimpinnya. Sehingga Nabi sampaikan di sini, lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Jika tidak, maka Allah akan jadikan orang yang jahat di antara kalian sebagai penguasa, memimpin orang-orang baik kalian. Fayada'u khiyarukum fala yustajabu lahu. Lantas orang-orang yang baik-baik dan soleh ini berdoa dan tidak Allah kabulkan. Di antara dampak buruk ketiadaan amar ma'ruf nahi munkar adalah tidak dikabulkannya doa. Maka di antara penghambat terkabulnya doa adalah hilangnya semangat amar ma'ruf nahi munkar dari satu masyarakat. Ya, kemudian tentang rukun amar ma'ruf nahi munkar. Ketahuilah bahasanya rukun amar ma'ruf nahi munkar ada 4 rukun. Ada 4 rukun berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama adalah
Orang yang mau menegur adalah mukallaf. Mukallaf itu balik dan berakal, muslim dan mampu. Nah, ini adalah syarat wajibnya menegur. Jika anak kecil tapi sudah tamyiz 7 tahun ke atas, maka dia boleh negur, dan itu menegur orang yang berbuat buruk dalam kondisi ini satu hal yang berpahala baginya, namun tidak wajib. Namun yang wajib manakala sudah mukallaf, balik dan berakal, dan dia muslim, kemudian punya kemampuan untuk menegur. Namun apakah jadi orang baik itu jadi syarat? Apakah syarat orang yang memberi nasihat, menasihati, negur itu harus orang baik, orang soleh yang betul-betul soleh? Maka ada sebagian orang yang mempersyaratkannya, dan mereka beralasan orang yang gemar berbuat maksiat tidak boleh ngajak-ngajak untuk meninggalkan maksiat. Beralasan dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian mengajak orang lain untuk berbuat baik dan kalian lupa dengan diri kalian sendiri? Namun beralasan dengan ayat ini satu hal yang tidak tepat. Maka yang benar, jadi orang yang betul-betul baik itu bukan syarat untuk negur orang yang salah dan keliru. Karena seandainya yang boleh mengingatkan dan mengajak pada kebaikan adalah orang yang sudah 100% baik, maka tidak ada orang yang 100% baik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang tidak punya dosa dan kesalahan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang benar bukanlah menjadi syarat untuk orang yang negur, orang yang ngajak, orang yang ngasih nasihat itu harus orang yang sudah betul-betul baik, sempurna baiknya, tidak. Jika karena ini jadi syarat, maka nanti orang yang betul-betul baik ya hanya Nabi dan para sahabat. Selain itu nanti tidak boleh amar ma'ruf nahi munkar. Maka ini satu hal yang tidak benar. Namun satu hal yang patut untuk diperhatikan, bahwasanya semua kita punya dua kewajiban. Semua kita punya dua kewajiban. Pertama, ngajak diri sendiri untuk jadi baik. Kemudian yang kedua, ngajak orang lain untuk juga berubah jadi orang yang lebih baik. Kalau orang itu belum sukses mengajak dirinya sendiri, dia ngajak orang, mengingatkan orang untuk baik, maka dia melakukan satu kesalahan dan melakukan satu kebenaran. Dan orang yang salah satu lebih baik daripada salah dua. Tapi karena dia merasa belum sukses mengajak dirinya sendiri, kemudian dia tidak ngajak orang lain dalam kebaikan, salahnya salah dua. Dua kewajiban ditinggalkan. Mana yang lebih baik, salah satu atau salah dua? Mana yang lebih baik, salah satu atau salah dua? Ya tentu salah satu lebih baik daripada salah dua. Daripada cuma salah satu, saya tak sekalian saya salah dua lah. Nah, itu cara berpikir ya tidak benar. Seperti orang ujian, daripada nilainya cuma 5, saya nilai 0 saja lah, saya sekalian saja nggak berangkat ujian bisa dapat nilai 0, daripada ujian cuma dapat nilai 5. Nah, tentu ini sikap yang tidak benar. Kemudian ayat misalnya surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, ayat ini mencela orang yang tidak mengajak dirinya dan memotivasi, ayo perbaiki dirimu.
itu mencela orang yang mengajak orang lain pada kebaikan namun dia sendiri lupa untuk menghiasi dirinya dengan kebaikan tersebut. Dan pesan utamanya adalah ngajak, ayo perbaiki kualitas dirimu. Bukan pesan ayatnya, bukan gembosi orang yang suka ngajak kepada kebaikan dengan mengatakan kalau kamu belum melakukannya tidak usah sajalah. Nah, bukan demikian. Dua hal ini berbeda. Mencela yang mengajak pada kebaikan namun tidak melaksanakannya dengan pesan pokok, ayo sempurnakan diri, perbaiki diri. Ya, ini berbeda dengan gembosi orang yang berbuat baik dalam bentuk mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan kemungkaran dan mengatakan ya kalau tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan hal jika belum bisa diri itu melakukan gak usah sekalian saja, tidak demikian. Kemudian sejumlah orang mempersyaratkan bahwasanya orang yang menegur itu harus mendapatkan izin dan otoritas dari penguasa, sehingga mereka tidak boleh pendapat ini kemudian tidak membolehkan rakyat biasa tanpa otoritas melakukan peneguran, dan ini satu yang tidak benar karena ayat dan hadis bersifat umum menunjukkan setiap orang yang melihat kemungkaran lantas cuma diam saja pada bisa menegur maka dia durhaka, sehingga mengkhususkan bahwasannya menegur itu hanya otoritas penguasa atau orang yang diberi mandat sama penguasa, di satu hal yang tidak benar. Maka ada sebagian orang yang melihat kejelekan, melihat orang mendem, orang kemudian judi, kemudian masa bodoh. Nah itu kan tugasnya polisi. Itu tugasnya polisi. Bukan tugas saya. Tidak mau. Padahal bisa menegur, namun dikira pesta miras, kemudian judi, itu hanya urusan penguasa dan aparat terkait dan bukan urusan dirinya. Ini satu hal yang tidak benar. Kemudian tadi disampaikan bahasanya orang yang menegur, orang yang boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah disyaratkan seorang muslim. Kenapa demikian? Karena orang kafir tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap muslim. Orang kafir tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi munkar terhadap muslim, menegur dia non muslim, negur seorang muslimah yang tidak berjilbab, ditegur, dimarahi, itu tidak boleh. Karena ini berarti memberikan kekuasaan dan kemuliaan kepada non muslim untuk menekan muslim. Di alasan tidak bolehnya demikian. Karena orang yang negur, bahkan negurnya itu bisa bentuknya marah. Jika ini dilakukan oleh non muslim kepada muslim berarti lebih mulia non muslim itu daripada si muslim. Oleh karena itu disyaratkan harus muslim. Dan meskipun muslim tersebut adalah hanya statusnya rakyat jelata, maka mereka berhak untuk mendapatkan kemuliaan ini, yaitu menegur, menyalahkan orang yang salah, dan kemudian ini disebabkan karena agama dan pengetahuan.
Ini masih kemudian di pembahasan, kemudian sedikit melebar, maka perlu diketahui bahwasanya menegur orang itu ada 5 level, ada 5 tingkatan. Yang pertama adalah at-ta'rif, pemberitahuan. Mas, masjidnya sebelah sana loh, nggak jauh, sebelah utara sana. Cuma ngasih tahu saja, Mas ini duhur sudah tiba. Cuma memberitahu masjid sebelah sana waktu duhur sudah tiba. Oke, ini level yang pertama. Yang kemudian yang kedua, nasihat dengan kata-kata yang lembut. Nasihat, ajaan dengan tutur kata yang lembut. Nah, ini sudah ada ya, menyerang gitu ya. Ya, tapi dengan kata-kata yang lembut. Kalau tadi cuma ngasih informasi saja, cuma ngasih informasi waktu sholat sudah tiba, nggak ngajak, nggak ada persuasif, cuma deskriptif saja, ngasih deskripsi. Nah, itu suara adzan mas, gitu ya. Cuma ngasih tahu itu suara adzan, gitu. Ini adzan duhur, misalnya, nggak ada ngajaan. Kemudian level yang kedua, ngajak, tapi dengan bahasa yang lembut dan baik. Yuk masjid yuk. Mari ke masjid, ganjarannya besar loh. Setiap langkah kakinya ada ganjarannya, ada pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah dengan celaan, ya, menegur, ma'ruf nahi munkar dengan celaan. Nah, itu level yang ketiga. Namun yang dimaksud dengan celaan di sini bukan caci maki yang kasar, bukan. Namun sekedar mencela, ya, ditujukan kepada dia. Tidakkah engkau takut kepada Allah? Misalnya kalimat semacam itu. Jadi bukan persuasif lagi, mari kita takut kepada Allah, namun tidakkah engkau, sudah ditujukan sama orangnya, tidakkah engkau punya rasa takut kepada Allah? Ini sudah nampak kelihatan atas dan bawah. Sudah terlihat kalimat yang menunjukkan atas dan bawah. Tidakkah engkau merasa takut kepada Allah? Seberapa sih gajimu kok sampai nggak sholat? Ditegur kayak gitu. Ngejar gaji berapa sampai sholat ditinggalkan? Gaji recehan saja, ya, sholat ditinggalkan. Ya, itu cuma untuk gaji recehan, sholat ditinggalkan. Nah, untuk duit recehan, sholat ditinggalkan. Nah, itu udah celaan. Atau kalimat semacam itu. Kemudian yang keempat, level yang keempat adalah al-man'u bil qahr, melarang dengan kekerasan. Contohkan dengan ya menuangkan botol khamr, bukan hanya sekedar jangan mabuk mas, rusak badan. Kalau di level 3 tadi, ngapain kamu mabuk? Ngusak badan. Kalau ini ditambah botolnya dituangkan. Orangnya nggak diapa-apain. Ini orangnya nggak diapa-apain. Cuma ya, alat kemudian maksiatnya diambil dan dituang. Nah, gitu. Orangnya nggak diapa-apain. Nah kalau orangnya diapa-apain, itu level nomor 5. Level yang terakhir, level nomor 5, ada ancaman. Ya minimal ancaman, mau saya pukul kamu kalau kamu udah berhenti ya. Atau bahkan memang real sudah
memukulnya sehingga dia berhenti dari melakukan kemaksiatan yang dia lakukan. Nah, dari 5 level ini, maka level yang kelima itu butuh otoritas penguasa. Kalau yang lainnya tidak. Karena level yang kelima ini jika tanpa otoritas penguasa akan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Nih, tapi kalau selama kemudian cuma level 1, 2, 3, 4 tidak perlu harus ada SK dari penguasa atau kemudian otoritas dalam hal ini, sekedar karena tidak ganggu fisik, tidak mengganggu fisiknya. Ya, demikian yang kita bahas masih di rukun yang pertama dari 4 rukun amar ma'ruf nahi munkar. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan jika ada pertanyaan. Mas Aris. Menentukan waktu saat mendung. Sekarang udah tanya Google bisa, Mas. Tanya Google jam berapa. Kayaknya punya HP Mas Aris kan ya. Waktu sholat Jogja hari ini gitu ya. Nah, nanti di situ waktu asar jam sekian. Nah, tinggal dicocokkan. Asalkan jamnya nggak mati saja. Kalau di masa silam, di masa silam itu pakai kira-kira. Pakai kira-kira. Kalau pertanyaannya gimana cara orang dulu menentukan waktu sholat ketika mendung? Itu pakainya kira-kira. Apa namanya ya? Ada istilahnya. Kira-kiranya itu begini gambarannya. Misalnya waktu Isya itu kan ketika mendung merah hilang. Waktu Isya itu mendung merah hilang. Maka cara menentukan waktu sholat Isya di masa silam ketika mendung. Kalau mendung kan hujan nggak kelihatan. Kapan waktu Isya? Kapan waktu maghrib habis? Karena hujan. Kita nggak bisa lihat mendung merah kapan hilangnya. Maka mereka pakai kira-kira. Bentuk kira-kiranya adalah bukan asal kira-kira, bukan. Namun pakai kebiasaan. Kemarin ketika tidak mendung, ketika dari maghrib sampai Isya itu tiba kurang lebih setelah saya baca Quran 1,5 juz. Ini baca Quran 1,5 juz itu kebiasaan kemarin. 1,5 juz itu sudah waktu Isya sudah tiba. Kalau habis sholat maghrib langsung baca Quran 1,5 juz itu waktu Isya sudah tiba. Kalau saya baca Quran 2 juz berarti jelas sangat sudah tiba. Nah, itu cara orang dulu untuk mengetahui kira-kira, mengetahui waktu Isya sudah tiba. Akhirnya habis maghrib baca Quran 2 juz. Itu mesti waktu maghrib sudah habis, Isya sudah tiba. Karena kemarin 1,5 itu sudah 1,5 itu sudah adzan Isya. Gitu. Ya, ada yang lain? Mas? Salat subuhnya sebagaimana sabda Nabi, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha hina dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau kelupaan sholat, maka wajib baginya tetap sholat pada saat ingat. Jadi sebagian orang di tempat kita bangun ketika matahari sudah terbit malah tidak sholat subuh. Wah, saya kerinan kawanan sudah tidak sholat. Ini tidak benar.
yang benar, yang sesuai dengan tuntunan, sholat setelah ingat dan setelah bangun. Nah, demikian caranya, Mas. Kalau penjelasan Sulaiman Ar-Ruhaili, jadi bayi itu sampai 7 tahun itu tidak boleh dapat apa-apa, bolehnya cuma main, tidak boleh dapat pelajaran itu. Berarti boleh pelajaran tapi pelajarannya sambil main. Setelah 7 sampai 10, ini kan belum mukallaf ya, 7 sampai 10 bolehnya motivasi, tidak boleh nakut-nakuti. Bolehnya cuma didorong, dicereweti, namun bentuknya cerewet motivasi, didorong-dorong, bukan ditakut-takuti kemudian dihukum, tidak. Dihukum, ditakut-takuti itu setelah 10 tahun. Setelah 10 tahun itu baru ditakut-takuti. Di antara bentuk ditakut-takuti adalah dengan cara dihukum. Kalau 7 sampai 10 itu ya seperti di hadis, cuma disuruh saja. Cuma disuruh saja, disuruh sholat, diingatkan sholatnya. Tapi tidak kemudian kalau nggak sholat nanti masuk neraka loh. Tidak. Apalagi kemudian dicubit gitu. Kalau penjelasan Sulaiman Ar-Ruhaili seperti itu urutannya. Meskipun ya kalau di tempat kita kayaknya sudah tidak tahan, masa kemudian harus nunggu 10 tahun baru boleh nyubit dikit lah gitu. Masa harus nunggu 10 tahun gitu ya. Yang jelas ya, kalau seandainya mau dikasih ya harus ya belum dihukum sebagaimana layaknya orang yang dihukum dengan layaknya orang yang dihukum ya setelah 10 tahun. Kalau ini hukuman untuk latihan gitu. Latihan dihukum kan ya gitu. Ada yang lain? Ya, jika tidak bisa kita akhiri demikian kajian kita di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.